くれない？ Halo guys, selamat malam semuanya dan masih bareng Han di sini. Semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja. Untuk cerita kali ini dari Jepang guys. Film ini dirilis pada tahun 2011 berjudul menceritakan tentang adik kakak yang sempat berpisah bertahun-tahun. Namun setelah bertemu mereka menjadi musuh. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja guys, pasang dulu headsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang guru karate dan juga anaknya yang sedang berlatih karate nih guys. Yang satu bernama Kurenai Ayaka, seorang gadis kecil dan juga adiknya yang mungil bernama Kurenai Natsuki. Di tengah sibuknya di dojo tersebut, mereka yang sedang berfokus berlatih tiba-tiba didatangi oleh pria yang misterius nih guys. Dan beberapa dari mereka ada yang menyerang dengan membawa sebuah pedang. Ayah dari Ayaka dan Natsuki ini tidak mampu melawan mereka karena mereka menggunakan senjata. Hingga ayahnya pun kalah dan meninggal dunia. Kemudian setelah itu mereka semua membantai orang-orang yang ada di dojo tersebut. Bahkan Natsuki pun dibawa oleh mereka guys, dan mereka pun bergegas pergi dari sana. Namun tanpa disadari, Ayaka yang tergeletak di sana pun terbangun. Dia masih hidup guys, namun ia menangisi sang ayah yang sudah tidak bernyawa. Beberapa tahun pun kemudian berlalu. Kini Ayaka sudah beranjak dewasa dan memasuki sekolah SMA. Namun ia juga sambil bekerja part-time di sebuah mall sebagai pegawai bioskop. Ketika Ayaka sedang fokus bekerja, ia mendapat kabar bahwa ada sekelompok penjamret di area bioskop dan mencuri tas seorang pengunjung bioskop guys. Maka ia pun terpaksa pergi menuju perampok tersebut dan memberhentikannya. Kemudian, ia pun mengeluarkan jurus karatenya dan menghajar sang penjamret tersebut sehingga tak bisa berkutik lagi. Namun, hal itu membuat orang-orang yang ada di sana berkumpul dan menontoni dirinya. Bahkan, ada yang memfotonya karena aksi heroik yang ia lakukan sangat terlihat keren sekali. Sementara itu, di sisi lain, kini seorang pria misterius yang dulu menyerang dojo Ayaka sedang fokus melatih para anak buahnya. Akan tetapi ada salah satu anak buah yang membawa informasi mengenai kejadian di bioskop tentang seorang perempuan yang menghajar penjahat menggunakan jurus karate guys. Pria itu pun penasaran siapa sebenarnya gadis tersebut. Dan ada salah satu anggotanya lagi mengucapkan bahwa itu mungkin adalah Ayaka Kurenai, anak dari legenda karate. Ia yang mendengar hal itu pun langsung menyuruh seluruh anak buahnya untuk membunuhnya atau membawakan padanya. Sedangkan kini Ayaka mendapat tawaran untuk mengajar di sebuah dojo guys. Hal itu berkat kemarin ia menunjukkan aksinya di tempat umum. Awalnya ia pun sempat ragu, namun akhirnya ia pun menyetujuinya. Dan ia pun datang ke sana bersama dengan temannya. Dan ketika sesampainya di sana, ia pun langsung disambut baik. Dan sang guru pun menyuruhnya untuk memperkenalkan diri kepada para anggotanya. Kemudian mengajari beberapa teknik dasar karate. Namun ketika mereka sedang fokus berlatih, tiba-tiba datanglah dua orang asing yang datang tanpa permisi. Kemudian mereka pun menyerang seluruh orang yang berada di sini. Dan mereka berhasil mengalahkan semua orang yang ada di sana guys. Saat akan menyerang sang pemilik dojo, ia pun dihalangi oleh Ayaka. Dan ketika berhadapan dengan Ayaka, mereka pun menyerang. Namun mereka berdua akhirnya dikalahkan oleh Ayaka. Yang membuat mereka pun memilih untuk kembali ke dojonya. Dan ternyata tak disangka kedua orang ini adalah orang suruhan pria misterius itu guys. Sesampainya mereka berdua pulang ke dojo, mereka sang anak buah dari pria misterius ini pun kemudian diberikan hukuman akibat kalah dari Ayaka. Dan mereka berdua pun dihajar karena tidak berhasil mengalahkan Ayaka yang membuat sang pria misterius ini sangat kesal. Namun berbeda dengan Natsuki guys. Ketika ia akan dihajar, malah dihentikan oleh pria misterius ini. Dan ia pun menyuruh Natsuki untuk menemui Ayaka lagi dan bertarung lagi. Natsuki pun menuruti permintaan pria tersebut. Dan pergi untuk menemui Ayaka guys. Ia pun menemui Ayaka dan kini kembali bertarung. Namun pada saat bertarung, ia pun menyadari bahwa ternyata Ayaka ini adalah kakaknya sendiri.
karena jurus yang ia gunakan sama seperti jurus karate miliknya guys. Ayaka yang memang sadar bahwa Natsuki adalah adiknya menyuruhnya untuk menghentikan semua ini. Ia pun menyudahi pertarungan tersebut dan kembali ke dojo untuk bertanya apakah Ayaka ini adalah kakaknya. Namun sayang sekali guys, setelah itu Natsuki kali ini disekap oleh para kawanan pria misterius itu. Karena Natsuki diberitahu oleh pria tersebut bahwa sebenarnya Natsuki itu memang saudara Ayaka. Para anak buah pria misterius itu pun mengirimkan video di mana Natsuki yang sedang disekap kepada Ayaka. Hal itu agar Ayaka datang ke markas mereka untuk menolong Natsuki. Jadi guys, Ayaka ini mempunyai sabuk hitam yang disebut-sebut dulunya bekas legenda karate. Ia pun menyuruh Ayaka membawanya ke markas untuk barter dengan Natsuki. Dan saat Ayaka datang, rencananya pria misterius ini akan mengambil sabuknya. Dan tujuannya untuk mendirikan aliansi karate tercapai jika mengalahkan Ayaka dan juga Natsuki yang sang keturunan legenda. Dan tak lama kemudian benarlah guys bahwa Ayaka pun datang ke sana, ke tempat di mana Natsuki sedang disekap. Namun sayang sekali guys, ketika sesampainya di sana, ia tidak menemukan sang adik. Malahan ia bertemu dengan banyak para anak buah pria misterius itu yang menghadangnya. Ayaka pun sempat dibuat kelelahan, namun karena ia kuat dan juga jago karate, ia melawan mereka satu persatu. Dan akhirnya ia pun berhasil mengalahkan semuanya. Sementara di sisi lain, Natsuki kini sedang berada di tempat lain. Ia dibawa seraya disekap oleh para anak buah sang pria misterius itu, berjalan melewati jalan bawah tanah. Namun saat ada kesempatan, ia memberontak guys, dan Natsuki pun melawan semua orang yang berada di sana. Dan ia pun berhasil melarikan diri karena telah mengalahkan mereka semua. Natsuki pun bergegas pergi untuk mencari sang kakak. Di sisi lain, Ayaka sedang pergi menuju atap untuk menemui orang yang menyekap Natsuki. Namun, ia malah bertemu dengan sang tangan kanan pria misterius ini. Ia seorang karate terkuat di dojo tersebut yang berasal dari Amerika guys. Ayaka pun bertarung melawannya, namun ia kehabisan energi karena ia sangat kelelahan. Dan saat Ayaka akan dikalahkan, Natsuki pun datang tepat waktu menolongnya. Mereka pun melawannya bersama dan berhasil mengalahkannya. Sedangkan si pria misterius ini yang sedang duduk di kursi roda diberi pelajaran oleh Ayaka dengan cara menendang perutnya sampai ia pingsan. Setelah kejadian tersebut, kini Ayaka dan juga Natsuki sering berlatih karate bersama, agar ilmu karate yang pernah diturunkan kepada mereka tidak pernah padam. Itu dia guys, cerita untuk kali ini. Kalian bisa simpulkan sendiri pelajaran apa yang bisa diambil. Terima kasih banyak, kita pulang kita bertemuan, dan bye-bye.